warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Eka. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia terus. Anyway, di video kali ini aku mau ngebahas lagi soal promil, karena mungkin banyak dari teman-teman yang baru join di channel aku kemudian sedang promil atau program hamil. Dan aku akan share ke kalian lagi soal promil yang aku lakukan, yaitu promil sendiri, promil tanpa ke dokter, promil ikhtiar sendiri. Dan alhamdulillah sudah banyak teman-teman yang mencoba promil yang kayak aku. Tapi bukan berarti maksudnya dengan promil kayak aku terus bisa hamil gitu, nggak kayak gitu ya teman-teman. Alhamdulillahnya dengan melakukan hal yang sama dengan aku, ternyata jalannya di situ juga. Jadi buat teman-teman yang mau tahu seperti apa videonya, simak terus sampai habis. Sebelum kita lanjut untuk bahas promilnya, di sini aku mau merekomendasikan salah satu produk yang menurut aku harus ada di kamar mandi, yaitu shampoo. Karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman ya. Dan tentunya kalau kita sedang promil, biasanya akan intens melakukan yang namanya hubungan suami istri. Dan setelah melakukan hubungan suami istri, untuk kita yang para muslim diwajibkan untuk mandi besar. Besar itu kan harus dari atas sampai bawah bersih. Dan aku mau merekomendasikan salah satu sampo yang bisa membuat kita lebih bersih dan juga lebih wangi, terutama di hadapan pasangan kita, yaitu dari Scarlett Whitening. Jadi baru-baru ini mereka ngeluarin produk shampoo dan juga conditioner. Ini keduanya sudah aku coba dan aku akan share hasilnya ke kalian. Kalau yang warna biru ini samponya, ini namanya Jordania Sea Salt Shampoo. Jadi dia kandungannya utamanya itu ada sea salt. Kalau yang pink ini untuk conditionernya, dia juga kandungannya sea salt, Jordania Sea Salt Conditioner. Jadi keduanya ini harus saling melengkapi ya. Kalau kita cuma pakai samponya aja, nggak pakai conditionernya juga kayaknya nggak maksimal hasilnya. Jadi kalau kalian mau dapat hasil yang lebih maksimal, itu harus pakai sampo dan juga conditionernya, karena mereka saling melengkapi. Aku udah pakai produknya selama 2 mingguan dari Scarlett Whitening untuk shampoo dan conditionernya. Yang pasti aku mendapatkan hasil yang luar biasa. Anyway, karena aku berjilbab, otomatis akan sering lebih banyak berminyak dan juga lebih cepat kotor. Dan kandungan yang ada di sea saltnya, samponya dan juga conditionernya si Scarlett Whitening ini bisa mengontrol minyak berlebih pada kulit kita. Dan kalau dia kontrol minyaknya udah bagus, otomatis kotoran-kotoran yang ada di kulit kepala juga lebih sedikit. Aku suka lagi adalah karena wangi kedua produknya itu sangat-sangat enak. Kalau yang shampoo ini dia wanginya itu kayak bunga magnolia, tapi kalau yang conditioner ini dia wanginya kayak bunga sedap malam. Ini wanginya tuh nggak yang lebay, nggak yang nyegrak, tapi ini seger wanginya dan enak banget. Suami aku juga pakai. Terus yang ini samponya juga ini enak banget. Wanginya tuh gimana ya, kayak nggak kayak sampo pada umumnya. Setelah pemakaian rutin di kedua produk ini, yaitu shampoo dan conditionernya, alhamdulillah aku senang banget sih, karena ada perubahan di kulit kepala aku yang memang aku pakai kerudung kan, jadi lebih gampang berminyak, lebih gampang kotor. Dan pakai kedua produk dari Scarlett Whitening, shampoo dan juga conditionernya, ini kulit aku jadi lebih bersih, minyaknya itu berkurang, kemudian rambut aku jadi berkilau ya. Di depan suami kan kadang kita suka bersolek gitu kan ya, suami juga suka belai rambut kita. Nah itu dia bilang rambutnya kok wangi, kok sekarang rambutnya wangi, pakai apa gitu ya. Terus dia juga bilang rambutnya lebih hitam. Dan terutama untuk kita nih para busui yang habis lahiran, biasanya rambutnya kan rontok parah banget. Nah ikhtiar aku salah satunya yaitu pakai produk dari Scarlett Whitening. Anyway, semua produk di Scarlett Whitening itu juga sudah terdaftar di Badan POM. Dia not tested on animals. Harganya juga murah banget, cuma 75 ribuan aja. Aku udah taruh linknya di description box. Kalau kalian mau beli juga, tinggal klik linknya di description box. Untuk para bumil dan juga busui, produk ini sangat aman kita pakai. Kemudian disarankan dipakai untuk usia 13 tahun ke atas ya teman-teman. Produk dari Scarlett Whitening ini bisa dibeli di Line, WA, Shopee, dan juga Shopee Mall-nya Scarlett Whitening. Untuk linknya udah aku taruh di description box, silahkan dicek buat teman-teman yang mau order ya. Oke, sekarang aku akan bahas lanjut soal program hamil yang aku lakukan sebelum akhirnya alhamdulillah penantian selama 9 bulan itu terjawab. Jadi aku punya beberapa program hamil. Tentu kalau kita udah
merencanakan yang namanya program hamil kemudian tanpa ke dokter, biasanya hal yang kita lakukan pertama kali adalah buka YouTube dan mencari pengalaman teman-teman yang udah promil tanpa ke dokter. Sama aku juga kayak gitu, sama kayak kalian saat ini. Jadi aku lihat beberapa teman-teman yang udah program, salah satunya adalah menggunakan FRE dan Folavit, yang kebanyakan orang itu berhasil menggunakan FRE dan Folavit. Tapi ternyata kalau di aku sendiri itu bukan menjadi jalan ikhtiarku. Jadi selama percobaan kurang lebih sebulan lebih itu tidak menghasilkan garis positif atau yang sesuai dengan aku harapkan. Kemudian aku cari lagi dong, apa sih yang orang-orang pakai gitu ya. Nah, akhirnya ketemulah yang namanya dengan susu Prenagen Essensis. Nah, Prenagen Essensis ini baiknya dikonsumsi sebelum kalian menikah, di kurang lebih 6 bulan sebelum pernikahan itu sudah diminum. Seperti itu ya, terutama untuk teman-teman yang memang nggak mau menunda, itu harus langsung diminum. Tapi karena aku nggak tahu, aku lihat-lihat di YouTube, akhirnya aku minum pas sudah posisinya udah nikah, Prenagen Essensis itu. Tapi ternyata di aku juga belum mendapatkan hasil yang aku inginkan, karena aku tuh sebenarnya orangnya nggak suka sama susu. Basically susu apapun itu aku nggak suka. Dan susu yang Prenagen Essensis ini justru bikin aku mual, terus nggak enak, diare gitu-gitu. Akhirnya aku stop program yang itu. Program yang ketiga yang aku lakukan adalah, karena aku pernah lihat di beberapa postingan dokter bahwa berat badan itu biasanya berpengaruh pada kesuksesan program hamil. Jadi pada saat itu aku merencanakan untuk menurunkan berat badan, karena pada saat itu berat badan aku itu 60 kilo dengan tinggi badan 150. Itu nggak ideal sama sekali ya. Kalau misalnya tinggi badan aku 150, itu harusnya berat badan aku di kisaran 45, dan jauh banget ya 60 ke 45. Oke, sekarang kayaknya aku harus diet dan memikirkan gimana caranya kan aku diet yang benar supaya berat badan aku bisa turun. Nah, akhirnya aku ketemu dengan yang namanya JSR atau Jurus Sehat ala Rasulullah, di mana di sana diharuskan mengonsumsi makanan-makanan yang real food atau makanan-makanan yang bukan ultra proses atau makanan yang terlalu banyak diproses. Makanan yang terlalu banyak diproses itu contohnya apa sih? Contohnya kayak tepung, ciki-cikian, kayak gitu-gitu, itu makanan ultra proses karena dia bukan dari hasil utamanya gitu kan. Contohnya kayak tepung, misalnya dari singkong udah diolah terus menerus, akhirnya dia jadi singkong dan dia udah kehilangan banyak nutrisi. Misalnya dari beras, tepung beras juga kayak gitu sama. Dari ciki-cikian juga, asalnya dari mana sih? Misalnya dari kentang, tapi dia udah diolah-olah terus sehingga nutrisinya itu berkurang. Kemudian di Jurus Sehat Rasulullah itu aku makanannya real food. Real food itu kayak gimana? Contohnya kayak misalnya singkong, ya udah singkong direbus, singkong dikukus, atau singkong dipanggang, itu juga enak. Ubi juga sama, ubi dipanggang itu juga enak banget. Nggak pakai minyak sama sekali, itu enak. Kemudian masak ini nggak pakai minyak sama sekali, jadi pakainya apa? Makanya air biasa itu buat numis. Nah, itu ternyata enak banget pakai kayak gitu. Jadi kebanyakan yang aku konsumsi adalah bener-bener real food, bener-bener ngurangin yang namanya tepung, gula-gulaan, ciki-cikian, manis-manis, minuman manis-manis. Aku nggak bilang aku menghilangkan, tapi aku mengurangi mengonsumsi makanan yang ultra proses, ganti ke makanan yang real food. Jadi pada saat aku diet itu yang aku lakukan, pertama aku ganti karbonya. Karbonya biasa pakai beras, pakai nasi, diganti diselang-seling pakai ubi atau pakai singkong, itu bisa buat sarapan. Kemudian di jam 10 itu biasanya aku harus nyemil. Nyemilnya itu biasanya kan kayak beng-beng, terus ya snack-snack gitulah. Nah, itu aku ganti dengan buah-buahan. Oh ya, untuk sarapannya ini harus ada karbo, harus ada protein, harus ada sayur juga. Jadi setiap pagi tuh karbonya biasanya aku nggak nasi sih, tapi kayak ubi-ubian gitu. Di jam 12 ini aku harus makan makanan yang lengkap. Nah, di jam 12 inilah biasanya aku makan nasi sama sayur atau dicampur dengan lauknya, misalnya ikan dipanggang, ikan dikukus, yang nggak digoreng-goreng gitulah. Aku menghindari yang kayak gitu. Di jam 3 aku ngemil lagi. Nah, ngemilnya ini buah ya, yang kebanyakan aku lakukan sih ngemil buah. Terus sorenya itu makan biasanya habis maghrib, ini aku baru makan. Dan makannya itu biasanya makan yang kayak jam 12 siang. Anyway, kalau setiap pagi itu biasanya aku minum yang namanya ramuan cinta. Apa sih ramuan cinta? Jadi ramuan cinta itu aku dikenalkan sama, kalau nggak salah tuh aku lihat di mana gitu, aku lupa. Tapi tiba-tiba aku kenal aja gitu sama si ramuan cinta ini, yaitu dengan mengonsumsi jahe kunyit setiap pagi hari
kalau seminggu itu kurang lebih 2-3 kali dalam 1 minggu, dan itu rutin aku lakukan selama kurang lebih sebulan lebih. Dan juga membuat yang namanya infused water. Kalau teman-teman tahu infused water itu juga bagus ya untuk mendetoks racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, di usus kita, kotoran-kotoran itu didetoks pakai yang namanya infused water. Kalau misalnya teman-teman belum tahu apa sih infused water, di Instagram itu udah banyak banget penjelasan soal infused water, kayak gimana cara bikinnya, cara pemakaiannya, dan cara minumnya, bahan-bahannya apa aja, itu udah banyak banget. Pokoknya kalian harus cari kalau memang kalian berniat untuk diet sebagai salah satu ikhtiar untuk teman-teman bisa sukses program hamilnya. Alhamdulillah setelah aku melaksanakan yang namanya JSR itu, alhamdulillah banget aku turun 3 kilo, kayak udah wow banget gitu ya. Dalam waktu sebulan lebih alhamdulillah turun 3 kilo. Nah setelah turun 3 kilo itu kan belum positif nih. Akhirnya waktu itu aku tuh ketemu sama Instagramnya artis, kalian pasti tahu ya, Zaskia Adiameka. Nah aku ketemu sama Instagramnya dia mengiklankan sebuah produk untuk promil, yaitu buah zuriat, kurma muda, saffron, kayak gitu. Akhirnya aku kepo sama Instagramnya, gak tau kenapa ya, kayak ketarik aja gitu hatinya untuk ngelihat si Instagram all shopnya. Dan aku lihat ternyata banyak banget nih testingnya. Kayak aku tuh berpikiran bahwa testi yang mereka posting itu bukan testi bodong atau testi hoax, itu enggak. Jadi kayak ini beneran nih kayak gini, kayaknya kalau aku ada di dia nih aku juga bakalan kayak gitu. Jadi aku langsung order aja tanpa pikir panjang, kayak udah ngebet banget, kayak hatinya tuh udah ke situ terus gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian punya insting gitu ya, ikuti aja, siapa tahu itu memang jalan ikhtiarnya. Dan aku akhirnya order paket mantul. Nanti aku taruh linknya di description box kalau teman-teman mau cek juga. Harganya di bawah 200 ribuan, menurut aku masih affordable karena kita dapat buah zuriat sebanyak 2 buah yang mereka tuh udah belah. Kalau kalian belah sendiri buah zuriat itu super duper keras banget, susah, dan mereka udah belahin 2. Kemudian kurma muda, kalau nggak salah dapatnya 250 gram. Ada saffron, ada detox rahim juga. Kemudian ada habatus sauda. Ya kayak gitu, yang aku ingat itu. Yang pertama kali aku minum itu detox rahimnya, karena kayak ya mungkin rahim aku tuh nggak bener gitu, istilahnya nggak bener gitu. Jadi aku detox pakai detox rahimnya mereka. Jadi mereka itu juga kasih panduan di kertas gitu, kasih doa-doa juga, kasih tata cara berhubungan kayak gitu-gitu, mereka bahas juga di sana. Jadi gak usah khawatir kayak di lost aja gitu pas kalian order, enggak. Jadi mereka kasih doa-doa, kasih caranya, dan kasih juga manfaatnya apa aja gitu. Habatus sauda manfaatnya apa, saffron manfaatnya mereka jelasin juga di sana. Sering banget aku konsumsi itu kurma muda sama buah zuriatnya. Jadi kalau buah zuriat itu kayak ikhtiar buat orang berdua kan. Jadi setiap malam, hampir setiap malam itu selalu rebus sampai akhirnya itu berubah warna kayak teh, didiamkan baru diminum. Pas awal-awal memang rasanya tuh aneh, kayak terlalu manis gitu rasanya. Jadi kalau misalnya mau minum itu harus sediain 1 gelas air putih. Selesai minum buah zuriat 1 gelas, langsung minum si air putihnya biar nggak kerasa muntah. Kalau kurma mudanya ini hanya aku yang makan karena kebetulan cuma sedikit, dan menurut aku itu enak, kayak asam sepet kayak gitu-gitu enak. Dan saffronnya aku cuma minum sekali doang, suamiku nggak minum. Kalau buah zuriat itu aku sama suamiku yang rutin minum, terutama kalau besok paginya itu kita mau berhubungan gitu ya. Nah itu harus minum si buah zuriatnya. Kalau misalnya habatus sauda itu aku sama sekali nggak minum. Aku tuh order di bulan Juli, bulan Agustus itu aku masih mens. Nah setelah mens itu aktifin si buah zuriatnya sampai akhirnya pada di bulan September itu alhamdulillah aku positif hamil. Selain aku melakukan ikhtiar yang aku minum kayak gitu, aku juga ikhtiar yang namanya doa ya. Doa itu penting banget sih. Anyway aku udah pernah jelasin sih ini sebenarnya di video-videoku sebelumnya, tapi mungkin di sini banyak teman-teman yang baru. Jadi aku pertama melakukan yang namanya W40H. Nah W40H itu apa? Kalian boleh cek video-videoku yang lama karena pembahasannya akan panjang banget. Terus yang kedua, jangan lupa untuk sedekah, istighfar, sholat duha, sholat tahajud, kemudian solawatan, minta maaf sama kedua orang tua, pasrahin lillahi ta'ala sama Allah subhanahu wa ta'ala, percaya bahwa semua ikhtiar itu nggak ada hasilnya. Kalau memang hasilnya tuh belum yang namanya positif, biasanya hasilnya itu kehidupan kita akan lebih baik, kegiatan-kegiatan kita atau pekerjaan kita itu semuanya dilancarin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya aku udah pernah bikin videonya lengkap banget, kalian boleh cek kalau memang lagi program hamil. Alhamdulillah udah banyak teman-teman yang
ikutan kayak aku dan memang jadi jalan ikhtiarnya mereka untuk bisa mendapatkan positif garis 2 gitu. Dan alhamdulillah itu banyak banget laporan DM ke aku kalau mereka tuh udah positif, dan aku lumayan seneng banget sih dengan hasilnya. Jadi kalau misalnya kalian memang punya pertanyaan, selama aku masih bisa jawab, aku lihat DM-nya, insya Allah akan aku bales. Jadi kalau kalian mau DM boleh banget di Instagram aku @tekapurnama42. Sekian video dari aku kali ini, semoga videonya bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.